Selamat pagi, selamat siang, selamat sore semuanya. Pada kesempatan kali ini, kelompok 3 kelas A akan memaparkan mengenai pengaruh ekstrak tomat atau Solanum lycopersicum terhadap pertumbuhan anggrek Aerides odorata dalam kultur in vitro. Dengan kelompok 3 yang terdiri dari anggota Amalia Nur Jahidah, Nurul Fatimah, Arif Hidayat, Nisa Sundari Nurucita, Asti Siti Nur Aisyah, Rina Mariani, Wanda Salsabila. Mengenai pemaparan proposal yang telah kami susun, selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanda Salsabila sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan dari proposal yang kelompok kami buat. Salah satu teknik untuk menanam tanaman agar tanaman dapat tumbuh hingga menghasilkan bibit yang unggul dapat dilakukan dengan teknik kultur in vitro. Tanaman yang tidak jarang untuk dikulturkan adalah tanaman anggrek. Anggrek menjadi salah satu tanaman berbunga yang paling banyak diminati oleh sebagian besar kalangan, sehingga menjadikannya banyak diincar baik di habitat alaminya maupun yang telah dibudidayakan. Untuk itu, mengapa kelompok kami menggunakan tanaman anggrek untuk dikulturkan? Dan jenis anggrek yang kami gunakan adalah anggrek Aerides odorata atau biasa dikenal dengan anggrek lilin. Anggrek lilin terkenal dan menjadi incaran para kolektor bunga karena warna dan wanginya yang khas dan dimanfaatkan sebagai tanaman obat. Walaupun masih bisa dijual belikan, namun perlu adanya upaya pelestarian, salah satunya dengan melakukan penanaman secara in vitro. Teknik kultur in vitro sangat memerlukan media tanam yang sesuai agar tanaman yang dikulturkan dapat berkembang biak dengan baik. Nah, untuk kelompok kami sendiri menggunakan media tanam Vaccine and Wen untuk menanamkan kultur in vitro pada anggrek ini. Media ini memiliki kandungan zat yang hampir mirip dengan media Murashige-Skog atau MS. Namun terdapat perbedaan komposisi sehingga akan memiliki karakteristik dan pengaruh yang berbeda untuk eksplan yang dikulturkan. Selain media, penambahan zat organik atau zat pengatur tumbuh juga mendukung pertumbuhan tanaman kultur sehingga diperlukan untuk memberikan nutrisi pada media tanam yang digunakan. Pada kelompok kami, penambahan zat organik yang ditambahkan adalah ekstrak tomat. Untuk zat pengatur tumbuh menggunakan ekstrak tomat ini sudah banyak dilakukan karena peran dari ekstrak tomat sendiri sebagai sumber berbagai senyawa seperti vitamin, lemak, protein, dan zat pengatur tumbuh alami seperti sitokinin. Nah, dari hal-hal yang telah kami paparkan tadi, kelompok kami membuat proposal yang berjudul Pengaruh Ekstrak Tomat atau Solanum lycopersicum terhadap pertumbuhan anggrek Aerides odorata dalam kultur in vitro. Dari hal-hal yang telah tadi disebutkan, kami mengambil rumusan masalah bagaimana pengaruh ekstrak tomat dalam pertumbuhan anggrek Aerides dalam kultur in vitro untuk kami lakukan dalam percobaan. Lalu, tujuan dari penelitian atau percobaan yang kami lakukan adalah untuk memberikan pengetahuan mengenai pengaruh ekstrak dari tomat untuk pertumbuhan anggrek lilin atau Aerides odorata sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, luaran yang diharapkan oleh kelompok kami dengan dilakukannya penelitian atau percobaan ini adalah dapat memberikan hasil yang baik dalam percobaan pertumbuhan anggrek yang dilakukan, sehingga dapat bermanfaat untuk para peminat dan penjual anggrek dan dapat dipraktekkan sehingga dapat meningkatkan sumber daya dan nilai jual anggrek tersebut. Lalu, apa manfaat dari penelitian yang kami lakukan ini? Yang pertama adalah sebagai bahan referensi untuk para peminat anggrek dan pedagang yang ingin mencoba memberikan perlakuan yang sama. Lalu memberikan sumbangan penelitian terbaru mengenai pemberian ekstrak tomat pada anggrek Aerides odorata dan meningkatkan pengetahuan akan penelitian yang dilakukan.
Selanjutnya mengenai tinjauan pustaka akan disampaikan oleh saya sendiri. Aerides odorata. Menurut Siregar et al. 2005 dalam Indra Purnama 2016, anggrek Aerides odorata adalah anggrek yang tersebar luas dan dapat dijumpai pada ketinggian kurang lebih 1500 mdpl. Warna bunga bermacam-macam, yakni ada yang berwarna merah jambu keputih-putihan, dan putih kemerahan. Anggrek ini biasa disebut anggrek kuku macan atau anggrek lilin. Anggrek jenis ini tumbuh baik pada suhu 26-33 derajat Celcius dan intensitas cahaya 75%. Periode berbunga anggrek ini yaitu pada bulan Februari sampai April dan juga Juli sampai Oktober. Anggrek termasuk tanaman yang sulit dikembangbiakan karena bijinya tidak memiliki endosperm sehingga sulit tumbuh di alam. Solusi terbaik adalah melalui perbanyakan in vitro. Perbanyakan secara in vitro merupakan sarana efektif dan potensial untuk mendapatkan bibit yang baik dan cepat karena banyak keunggulan, menurut Zulkarnain 2009. Biji yang ditumbuhkan pada kondisi in vitro akan menghasilkan protocol like bodies atau PLBS menurut Abbas 2011. Kultur jaringan merupakan teknik perbanyakan yang dapat memperbanyak tanaman dalam waktu yang singkat dan dalam jumlah yang banyak. Menurut Santoso, Hardiati, Dwiati, dan Kamsinah 2020, perbanyakan tanaman anggrek melalui kultur jaringan dengan tujuan konservasi telah dilakukan oleh Heriansyah pada tahun 2019. Penelitian terdahulu dilakukan Sanjaya, Mursyanti, dan juga Purwijantidingsi 2013 menyimpulkan bahwa pemberian ekstrak tomat sebanyak 200 gram per liter memberikan pengaruh yang nyata terhadap viabilitas protokol anggrek Phalaenopsis. Namun, pemberian bahan organik ini akan menjadi sumber kontaminan ketika ditambahkan ke dalam media. Untuk itulah, perlu diteliti tentang hubungan konsentrasi penambahan bahan organik dengan tingkat kontaminasi menurut Heriansyah 2020. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, metode penelitian akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya disilahkan. Selanjutnya, mengenai metode penelitian, tempat dan waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan di dalam Laboratorium Botani dan Laboratorium Kultur Jaringan jurusan Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, dengan waktu pelaksanaan selama 4 bulan dimulai sejak bulan April 2021 terhitung dari penyemaian biji anggrek hingga pengolahan data. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laminar air flow, botol kultur mikroskop, dissecting kit, autoclave, pH meter digital, timbangan analitik, mikropipet, cawan petri, gelas kimia, batang pengaduk, kamera digital, pinset, dan pembakar bunsen. Explant yang digunakan yaitu buah anggrek, Aerides odorata. Medium pertumbuhan yang digunakan adalah medium VW atau Vasindamen. Zat pengatur tumbuh, bahan lain terdapat aquades, alkohol, dan ekstrak tomat. Rancangan dan variabel percobaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode true eksperimental dengan penambahan ekstrak tomat dengan konsentrasi yang berbeda yaitu 50 gram per liter perlakuan A, 100 gram per liter perlakuan B, 150 gram per liter perlakuan C, 200 gram per liter perlakuan D, dan kontrol perlakuan O.
yaitu tanpa penambahan ekstrak tomat, masing-masing perlakuan diulang sebanyak 4 kali. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh biji atau embrio anggrek yang ditabur ke dalam cawan Petri. Desain penelitian yang digunakan adalah rancangan acak lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Mariani. Kali ini saya akan memaparkan mengenai prosedur kerja yang dilakukan oleh kelompok kami dalam kultur in vitro. Nah, untuk prosedur kerja yang akan kami lakukan di sini yang pertama ada sterilisasi alat. Seperti kita ketahui, sterilisasi adalah segala kegiatan dalam kultur jaringan yang harus dilakukan di tempat yang steril, yaitu di laminar airflow dan menggunakan alat-alat yang steril. Kemudian sterilisasi juga dilakukan terhadap peralatan, yaitu menggunakan alkohol yang disemprotkan secara merata pada peralatan yang digunakan. Nah, nantinya seluruh alat yang dibutuhkan disiapkan, kemudian alat-alat seperti pinset, petri dish, tip mikropipet, gelas ukur, botol-botol, dan plastik penutup botol dibungkus dengan aluminium foil atau kertas sampul berwarna coklat. Nah, untuk botol-botol kultur yang diperoleh nantinya dilakukan pencucian, di mana botol-botol kultur direndam dalam bak yang berisi air penuh selama 24 jam. Kemudian dilakukan pencucian dengan sabun sampai bersih. Setelah itu direndam ke dalam air bersih dan dicuci pada air kran yang mengalir sampai bersih. Nah, untuk sterilisasinya dengan menggunakan autoclave adalah di mana autoclave-nya ini diisi sampai batas sangsang. Kemudian botol-botolnya itu dimasukkan ke dalam autoclave. Setelah autoclave ditutup rapat, kemudian dinyalakan. Kemudian kita tunggu sampai air di dalamnya mendidih dan tekanannya menunjukkan 15 atm. Pada saat tekanan menunjukkan angka 15 atm, kita hitung waktunya antara 15 sampai 20 menit. Kemudian autoclave dimatikan dan ditunggu terlebih dahulu sampai tekanan berkurang. Nah, setelah tekanan menunjukkan angka 0, autoclave tersebut boleh dibuka dan botol-botol di dalamnya dikeluarkan untuk disimpan dalam rak khusus sampai saat digunakan nanti. Nah, untuk prosedur selanjutnya yaitu sterilisasi explant. Sterilisasi explant ini digunakan agar nantinya kami mendapatkan explant yang benar-benar steril. Nah, kami menggunakan larutan Aquades, alkohol 70% dan 96% dan juga larutan Twin 20. Nah, Twin 20 ini digunakan sebagai deterjen atau pengemulsi dan agen pelarut membran sel. Nah, penggunaan ketiga larutan ini kami lakukan selama 3 kali ulangan dan sambil dikocok selama kurang lebih 5 menit sampai explant dirasa benar-benar steril. Untuk prosedur selanjutnya yaitu pembuatan media. Nah, kelompok kami menggunakan media Vaccine and Wen atau PW karena media tersebut kami percaya sangat baik untuk media tumbuh anggrek. Nah, untuk langkah-langkah pembuatan medianya sendiri, pertama-tama melarutkan trikalsium fosfat dengan HCl 1 ml ke dalam Erlenmeyer, kemudian menggojoknya. Setelah itu mengambil air Aquades dan memasukkannya ke dalam Erlenmeyer sebanyak 500 ml. Kemudian yang ketiga memasukkan potasium nitrat ke dalam air Aquades sambil digojok dengan stirrer. Kemudian menambahkan nonopotasium fosfat ke dalam air Aquades sambil digojok juga. Kemudian memasukkan amonium sulfat, memasukkan peritatrat, dan memasukkan mangan sulfat ke dalam air Aquades sambil digojok juga dengan stirrer. Setelah itu menambahkan pisang ambon yang sudah di blender ke dalam larutan tersebut dan diaduk atau digojok sampai larut. Kemudian kami menambahkan air Aquades hingga larutan tersebut mencapai 1 liter. Kemudian cek kondisi asam basa sampai pH mencapai 5-6. Jika terlalu asam, maka ditambahkan NaOH dan apabila terlalu basa bisa ditambahkan HCl. Nah, penambahan masing-masing larutan menggunakan pipet sebanyak 1-2 tetes. Kemudian memanaskan larutan tersebut sampai mendidih.
Setelah itu memasukkan agar-agar yang sudah ditimbang dan diaduk sampai merata, dan apabila sudah mendidih, media siap untuk dimasukkan ke dalam botol kultur. Ditutup dan kemudian disterilkan dengan autoklaf. Prosedur selanjutnya yaitu sterilisasi media. Media yang sudah kami buat dalam botol yang sudah ditutup dengan aluminium foil kemudian dimasukkan ke dalam autoklaf. Nah, sterilisasi media ini membutuhkan waktu 30 menit dengan tekanan 15 atm. Media yang sudah dimasukkan ke dalam botol kemudian ditutup dengan plastik dan diikat dengan karet pentil. Lalu segera dilakukan sterilisasi dalam autoklaf untuk menghindari terjadinya kontaminasi. Setelah sterilisasi media, langkah selanjutnya yaitu sterilisasi ruang tanam. Nah, ruang tanam kultur in vitro ini merupakan lokasi yang dapat dijadikan sebagai ruang yang aseptik, yaitu bebas dari bakteri. Nah, untuk sterilisasinya dilakukan penyemprotan ruang tanam, yaitu laminar airflow cabin, dengan menggunakan alkohol 70% sampai rata ke seluruh ruangan kultur. Selanjutnya, ruang tanam disterilisasi dengan sinar UV selama 1 jam sebelum laminar airflow cabin digunakan. Ketika hendak digunakan, maka sinar UV harus dimatikan dan blower serta lampu dihidupkan. Kemudian setelah seluruh proses penanaman selesai, laminar airflow dimatikan dengan menekan blower dan melepas kakel. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Prosedur selanjutnya itu akan dijelaskan oleh saya, Asti Siti Nur Aisyah, NPM 18215408, mengenai pemilihan explant. Nah, seperti yang kita ketahui, explant itu sangat penting bagi keberhasilan hasil akhir dari produk kultur jaringan ini, di mana syarat-syarat explant yang baik adalah bebas dari hama dan penyakit. Apabila induknya bagus, maka hasil kultur yang dihasilkan pun akan bagus gitu. Nah, dari pemilihan bahan tanaman atau explant inilah diharapkan pula memperoleh tanaman baru yang bersifat unggul. Selanjutnya, pembuatan ekstrak tomat. Tentunya sebelumnya kita harus memilih tomat yang memiliki kualitas yang baik dan juga bebas dari hama dan penyakit. Pertama-tama, tomat dicuci dengan air mengalir, kemudian dipotong menjadi 2 untuk menghilangkan bijinya. Lalu ditimbang sebanyak 500 gram dan dihaluskan menggunakan blender dan ditimbang kembali sebanyak 200 gram. Kemudian ditambahkan dengan aquades sebanyak 80 ml sehingga volumenya menjadi 100 ml. Nah, banyak dan besarnya konsentrasi larutan itu disesuaikan dengan kebutuhan dan juga perlakuan. Hasil suspensi larutan tersebut kemudian dapat disaring. Selanjutnya, penanaman. Nah, jika explant sudah dipilih, maka selanjutnya explant disterilisasi terlebih dahulu dengan mencuci explant buah anggrek dalam air mengalir. Kemudian, buah anggrek dimasukkan ke dalam botol dan direndam di dalam air aquades pertama. Selanjutnya, ditambahkan 3-4 tetes twin dan disimpan di atas shaker selama kurang lebih 10 menit supaya homogen. Setelah itu, aquades pertama dibuang. Kemudian buah anggrek memasuki perendaman kedua menggunakan aquades kembali, dan setelah itu aquades kedua dibuang. Lalu buah anggrek dilakukan perendaman menggunakan alkohol 70% selama kurang lebih 5 menit. Setelah itu, larutan yang berisi alkohol 70% dibuang dan ditambahkan aquades. Selanjutnya, buah anggrek dipotong untuk dikeluarkan bijinya dengan cara aseptik di dalam laminar airflow atau LAF yang sudah disterilkan sebelumnya. Sebelum melakukan pemotongan, buah anggrek dan alat yang digunakan disterilkan terlebih dahulu dengan cara dilewat-lewatkannya di atas api bansen. Setelah itu, buah anggrek baru dapat dipotong untuk dikeluarkan bijinya. Teknik pemotongannya yaitu tangan kanan memegang scalpel, sedangkan tangan kiri memegang pinset untuk mengeluarkan bijinya. Jika biji sudah dikeluarkan, maka biji ditabur ke dalam botol kultur yang sudah berisi media dan ditutup rapat menggunakan aluminium foil dan karet. Sebelumnya, bibir botol disterilkan terlebih dahulu dengan cara melewatkannya di atas api bansen untuk mencegah kontaminasi. Lalu diberi label atau keterangan seperti nama jenis tumbuhan, jenis media yang digunakan, atau tanggal penanaman dan disimpan di rak kultur. Selanjutnya dilakukan pengamatan dan pengecekan secara rutin untuk memastikan bahwa plantlet dalam keadaan baik. Sekian, saya serahkan ke pemateri selanjutnya.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Prosedur selanjutnya itu akan dijelaskan oleh saya, Asti Siti Nur Aisyah, NPM 1821540008, mengenai pemilihan explant. Nah, seperti yang kita ketahui, explant itu sangat penting bagi keberhasilan hasil akhir dari produk kultur jaringan ini, di mana syarat-syarat explant yang baik adalah bebas dari hama dan penyakit. Apabila induknya bagus, maka hasil kultur yang dihasilkan pun akan bagus gitu. Nah, dari pemilihan bahan tanaman atau explant inilah diharapkan pula memperoleh tanaman baru yang bersifat unggul. Selanjutnya, pembuatan ekstrak tomat. Tentunya sebelumnya kita harus memilih tomat yang memiliki kualitas yang baik dan juga bebas dari hama dan penyakit. Pertama-tama, tomat dicuci dengan air mengalir, kemudian dipotong menjadi 2 untuk menghilangkan bijinya. Lalu ditimbang sebanyak 500 gram dan dihaluskan menggunakan blender dan ditimbang kembali sebanyak 200 gram. Kemudian ditambahkan dengan Aquades sebanyak 80 ml sehingga volumenya menjadi 100 ml. Nah, banyak dan besarnya konsentrasi larutan itu disesuaikan dengan kebutuhan dan juga perlakuan. Hasil suspensi larutan tersebut kemudian dapat disaring. Selanjutnya, penanaman. Nah, jika explant sudah dipilih, maka selanjutnya explant disterilisasi terlebih dahulu dengan mencuci explant buah anggrek dalam air mengalir. Kemudian, buah anggrek dimasukkan ke dalam botol dan direndam di dalam air Aquades pertama. Selanjutnya, ditambahkan 3-4 tetes twin dan disimpan di atas shaker selama kurang lebih 10 menit supaya homogen. Setelah itu, Aquades pertama dibuang. Kemudian buah anggrek memasuki perendaman kedua menggunakan Aquades kembali, dan setelah itu Aquades kedua dibuang. Lalu buah anggrek dilakukan perendaman menggunakan alkohol 70% selama kurang lebih 5 menit. Setelah itu, larutan yang berisi alkohol 70% dibuang dan ditambahkan Aquades. Selanjutnya, buah anggrek dipotong untuk dikeluarkan bijinya dengan cara aseptik di dalam laminar airflow atau LAF yang sudah disterilkan sebelumnya. Sebelum melakukan pemotongan, buah anggrek dan alat yang digunakan disterilkan terlebih dahulu dengan cara dilewat-lewatkannya di atas api bansen. Setelah itu, buah anggrek baru dapat dipotong untuk dikeluarkan bijinya. Teknik pemotongannya yaitu tangan kanan memegang scalpel, sedangkan tangan kiri memegang pinset untuk mengeluarkan bijinya. Jika biji sudah dikeluarkan, maka biji ditabur ke dalam botol kultur yang sudah berisi media dan ditutup rapat menggunakan aluminium foil dan karet. Sebelumnya, bibir botol disterilkan terlebih dahulu dengan cara melewatkannya di atas api bansen untuk mencegah kontaminasi. Lalu diberi label atau keterangan seperti nama jenis tumbuhan, jenis media yang digunakan, atau tanggal penanaman dan disimpan di rak kultur. Selanjutnya dilakukan pengamatan dan pengecekan secara rutin untuk memastikan bahwa plantlet dalam Yang selanjutnya yaitu tahap pemeliharaan. Nah, pemeliharaan dilakukan dengan pengontrolan setiap saat atau setiap minggu dengan cara pengecekan botol kultur yang harus dilakukan secara rutin. Nah, pastikan selalu dalam keadaan bersih dan harus terhindarkan dari media yang terkontaminasi. Nah, selanjutnya itu dilakukan penyemprotan alkohol 70% di setiap minggunya, dan penggantian tutup botol atau aluminium foil tersebut jika tutup botol yang telah lama digunakannya tersebut telah rusak. Nah, kondisi ruang kultur itu harus dipertahankan antara 20 sampai 22 derajat Celcius. Lalu intensitas cahayanya pun harus dipertahankan pada 500 sampai 750 lux dengan pencahayaan selama 16 jam penuh. Yang selanjutnya yaitu aklimatisasi. Nah, dalam tahapan aklimatisasi ini dibutuhkan pengkondisian iklim mikro yang tepat untuk memperhatikan kelembaban udara, tetap dalam keadaan optimal. Nah, serta komposisi bahan atau media tanam yang paling optimal itu untuk mendukung pertumbuhan tanaman anggrek hasil kultur. Nah, sehingga dapat dihasilkan bibit yang sehat dan siap untuk ditanam dalam jumlah banyak dan cepat kepada petani ataupun pengguna lainnya. Nah, aklimatisasi ini kegiatan memindahkan bibit anggrek dari dalam
botol ke dalam pot besar yang dilakukan dengan bibit yang dikeluarkan dari botol, kemudian dibersihkan dari sisa media yang masih menempel menggunakan larutan atonik. Nah, yang selanjutnya bibit anggrek ini ditanam dalam kompot satu persatu. Satu pot besar ini berisi 30-40 bibit. Nah, pengamatan atau pengukuran saat aklimatisasi ini dilakukan pengawasan sekali selama kurang lebih 16 minggu hingga tanaman siap untuk ditanam di lapangan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi tentang analisis data dan jadwal kegiatan penelitian. Untuk analisis data ini merupakan akhir dari prosedur kerja. Penelitian ini dilakukan dengan mengikuti pola rancangan acak lengkap atau RAL. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan tes ANOVA atau Analysis of Variance. Uji ANOVA digunakan untuk mengetes perbedaan di antara dua atau lebih kelompok, di mana hanya terdapat satu faktor yang dipertimbangkan, yaitu untuk mengetahui pertambahan bobot plantlet dan pertumbuhan tinggi plantlet anggrek Aerides odorata dari media ekstrak tomat dan media tanam kontrol tanpa ekstrak tomat. Apabila terdapat perbedaan nyata antar perlakuan, maka dilanjutkan dengan uji BNT atau beda nyata kecil, atau dikenal dengan uji LSD, Least Significant Difference. Kemudian untuk jadwal kegiatan penelitian, ini akan dilaksanakan selama 4 bulan, yaitu bulan April, Mei, Juni, dan juga Juli, serta disesuaikan dengan jadwal akademik Universitas Siliwangi, terkhusus pada mata kuliah Kultur In Vitro Tumbuhan tahun ajaran 2021. Adapun rencana kegiatan penjadwalan penelitian ini ada pada tabel 4.1, yaitu dilakukan pada 3 tahap, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyusunan laporan. Pada tahap persiapan, yang pertama ada briefing tim untuk persiapan dilakukan pada minggu pertama bulan April, kemudian ada pengumpulan alat dan bahan dilakukan pada minggu kedua bulan April, kemudian ada finalisasi persiapan dilakukan pada minggu ketiga bulan April. Untuk tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan, ada sterilisasi alat dilakukan pada minggu ke-3 bulan April, kemudian ada pembuatan medium dilakukan pada minggu ke-4 bulan April, kemudian ada penanaman dilakukan pada minggu ke-4 bulan April hingga minggu ke-3 bulan Mei, kemudian ada observasi dan pengumpulan data dilakukan pada minggu ke-4 bulan Mei hingga minggu pertama bulan Juli. Yang ketiga ada tahap penyusunan laporan. Untuk laporan kemajuan dilakukan pada minggu ketiga bulan Mei dan minggu ketiga bulan Juni. Kemudian untuk laporan akhir dilakukan pada minggu kedua bulan Juli hingga minggu keempat bulan Juli.